Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madia Channel. Untuk video kali ini Madia akan menanggapi ya dari beberapa postingan video ya yang marak ya saat ini, yang menampilkan seseorang ya yang bernuansa Islami, kemudian membawakan seperti ya mirip-mirip ya, dia korelasikan seperti azan, padahal memang kata-katanya, kalimat yang dibawakan itu bukan azan, tetapi dia bernuansa seperti itu. Bila kita cermati ya, kita selaku umat Islam menanggapi fenomena-fenomena saat ini yang seperti itu, yang bernuansa azan lah, seperti berselawat lah, itu kalau Madia menilai mereka iri hati ya, iri hati dan iri hati. Mengapa iri hati? Karena sebenarnya ajaran mereka yang aslinya itu sesuai dengan orang Yahudi. Azan itu ada, azan itu terjadi ada. Hanya saja setelah pengikut Paulus datang, azan itu mereka faktanya yang nggak bisa dibantah, ada lonceng. Jadi memanggil beribadah mereka itu dengan lonceng, dibunyikan lonceng. Kalau dalam ajaran Yahudi sama dengan Islam, azan. Hanya saja kalimat-kalimatnya itu berbeda-beda, cara kalimat teksnya, cara pemanggilannya. Tetapi intinya sama dalam posisi Islam dengan Yahudi. Ya. Dan anehnya yang ngaku-ngaku meneruskan ajaran Yahudi, yang dimana kitab sucinya itu meminjam punya Yahudi, artinya mengambil ajaran Yahudi, yang ngaku 11-12 dengan Yahudi, tetapi ternyata ibadahnya itu beda gitu loh. Kan aneh. Seharusnya kalau kitabnya sama, meminjam orang, mengadopsi punya Yahudi, seharusnya kan azan juga cara memanggil ibadahnya, tapi ini diganti dengan lonceng ya. Tapi tidak apa-apa, kita cermati dulu ini beberapa postingan ya. Nanti kita tanggapin maknanya saja, ini kita gali maknanya saja untuk menganalisanya ya. Go. Kalimatnya seperti ya syair-syair ya, mirip meniru-niru seperti azan, tetapi diganti kalimatnya itu Al-Masih itu maha besar. Bagaimana maha besar ya? Kalau kita lihat posisi Al-Masih ini kan manusia yang dilahirkan. Apa kalau maha besar tuh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah ini secara logika aja nggak nyambung ini syairnya, karena dia mengatakan Al-Masih itu besar, padahal Al-Masih sendiri kecil, manusia. Dengan malaikat saja kalah gitu loh. Ya, kita dalam posisi ini nggak sesuai. Yang pertama itu. Kita lanjut dulu ya. Asyhadu anna al-Masih Allah. Kita tanggapin dulu ya. Ini kalimat syairnya ini mengatakan bahwa keselamatan itu lebih baik daripada kematian. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Yang memberikan keselamatan itu kan Sang Pencipta, Tuhan. Nggak tahu kalau pandangan umat pengikut Paulus, keselamatan itu yang memberi siapa? Tuhan apa bukan? Terus yang memberikan kematian, yang mematikan juga Tuhan. Nggak tahu kalau pandangan pengikut Paulus, apakah yang mematikan itu, memberikan kematian itu setan atau iblis? Karena kalau menurut Pendeta Yusuf Manubulu, yang mematikan itu iblis, setan,
yang menghidupkan Tuhan. Nah, jadi ini bingung nih. Nah, dalam posisi ini ajaran sudah mulai bingung ini, karena di sisi lain menurut Yusuf Manubulu yang mematikan itu, dia sudah diskusi itu, Anda bisa lihat di channelnya Yusuf Manubulu, dan channel Madia juga ada upload itu. Yang mematikannya itu iblis setan, yang menghidupkan Tuhan. Ini kan berarti Tuhan nggak maha kuasa gitu loh, nggak sanggup mematikan, tetapi bisa menghidupkan saja, berarti nggak maha kuasa. Berarti ada kekuatan lain selain Tuhan, yaitu setan atau iblis, ya, setan atau iblis yang bisa mematikan. Nah, ini suatu bentuk makna dari kalimat yang disampaikan yang orang membaca syair ini terbantahkan ya, patah ya. Kita lanjut kembali. فالخلاص خير 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 من الموت حي على الصلاح حي على النجاة. Marilah meraih keselamatan, dia bilang. Padahal yang di dalam Islam itu, kata Islam itu kan aslama yuslimu, Islam itu artinya selamat. Kalau mau selamat berarti ikut dong yang mempunyai kata selamat itu. Ya, yang mempunyai kata selamat itu punya Islam. Di Indonesia ini dia mengadopsi bahasa dari Arab. Islam datang, kemudian diadopsilah kalimat selamat ini ke dalam bahasa Indonesia. Itu berasal dari kata Islam, bahasa Al-Quran. Nah, jadi kalau mau selamat yang ngikutin yang punya bahasa aslinya, yaitu pemilik kata selamat itu sendiri, yaitu Islam. Kalau dikorelasikan ke Isa atau Yesus, itu bisa menyelamatkan juga, tetapi bukan Tuhan. Yang jadi masalah kan di sini dijadikan Tuhan ini. Ini masalahnya. Kalau Isa itu bisa menyelamatkan sesuai dengan zamannya pada masa di zaman Bani Israel, itu benar. Tetapi sesuai dengan posisinya sebagai nabi dan rasul saja. Kita lanjut ya. فالخلاص خير 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 من الموت. Dia mati itu dibeda-bedain, makanya dia dikatakannya mati itu nggak baik. Padahal yang mematikan Tuhan, berarti ini sama saja syair ini menghina Tuhan, penciptaan Tuhan. Tuhan itu bisa mematikan, bisa menghidupkan. Ya, kalau dikorelasikan siapa yang mematikan nabi-nabi? Masa setan yang mematikan nabi-nabi? Nggak mungkin lah. Nah, jadi kalau argumen pendeta Yusuf Manubulu mengatakan yang mematikan setan, berarti nabi-nabi terdahulu yang banyak itu apa setan yang mematikan? Tentunya tidak. Tentunya Tuhan juga yang mematikan itu dengan izin Tuhan, melewati petugas-petugasnya malaikat, kemudian mematikan manusia itu, nabi-nabi itu. Nah, di sini syairnya berarti menghina Tuhan. Kematian itu dikatakannya jelek di sini. Ini syairnya jelek ini. Kita lanjut ya. Tidak baik. المسيح أطهر المسيح أطهر لا إله إلا هو. Jadi ini poinnya ya. Yang pertama, di sini syair poin ini menghina kekuasaan Tuhan ya, kodrat Tuhan, ketetapan Tuhan dihinanya. Kenapa dia menghina ketetapan Tuhan? Buktinya dia mencela, menjelek-jelekan kematian. Padahal yang membuat mati, yang menghidupkan Tuhan. Kalau dikatakan yang mematikan itu iblis atau setan, berarti nabi-nabi terdahulu juga iblis atau setan mematikan. Ini justru menjelek-jelekan nabi dan rasul kembali. Nah, berarti ini kata-kata syair ini juga tidak baik ini. Berarti dia mau menyamakan ajan dalam Islam, mencari-cari kesamaan, terbantahkan ya, patah sekali ini. Ini kalimatnya malah bukannya baik syairnya nih, ini malah menjelek-jelekan Tuhan. Identitas Tuhan dijelek-jelekan.
kita tanggapin syair lagi ya, syairnya ya. المسيح أقدر المسيح أعظم المسيح أقوى المسيح أظهر لا إله Nah, ini dikatakannya kan Al-Masih itu maha besar, maha kuasa, dia katakan. Maha kuat lah, maha perkasa. Nah, tapi faktanya di lapangan Isa atau Yesus itu disalib, nggak bisa menolong, nggak bisa nolong dirinya sendiri, Isa atau Yesus pada saat disalib oleh orang tentara Romawi. Itu artinya apa namanya, syair yang dibacakan orang ini terbantahkan. Kalau misalkan Yesus atau Isa itu bisa menolong diri, tentunya dia selamat disalib. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan dia selamat, orang yang diserupakan. Nah, itu berarti ini syairnya patah ya, patah. Mengapa dia nggak, karena mengapa Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan diri, diam aja pada saat disalib. Kalau diam aja berarti tidak maha kuasa. Nah, kemudian dikatakan oh dia datang untuk apa namanya, menebus dosa. Berarti kalau Tuhan harus mati dulu baru menebus dosa, berarti Tuhan nggak maha kuasa, nggak maha mampu. Jadi kalau tidak ditebus dosa berarti manusia itu banyak dosanya semua. Berarti nggak mampu dia mengampuni dosa orang, dosa manusia tanpa harus, kecuali disalib dulu. Berarti Tuhan mati dulu gitu loh. Tuhan mati dulu, repot-repot mati dulu, turun ke dunia, repot-repot mati dulu, kemudian baru bisa mengampuni dosa manusia. Ini Tuhan seperti ini menurut Madya sih nggak maha kuasa. Kalau Tuhan dalam Islam itu tanpa harus mati dulu, tanpa harus apa namanya disalib dulu, baru bisa mengampuni dosa gitu loh. Ya, kita lanjut ya. إلا هو سبحوه لا إله إلا هو سبحوه المسيح أقدر المسيح أعظم المسيح أقوى المسيح أظهر Ya kan? Di sini kan memuji-muji Kristus, katanya maha kuasa lah, Al-Masih maha kuasa. Padahal yang dipuji-puji, yang dibela-bela ini ternyata posisinya sebagai nabi dan rasul doang, bukan Tuhan gitu loh. Kalau sebagai nabi dan rasul nggak ada masalah, tapi ini kan dikatakan Tuhan maha berkuasa. Tapi di sisi lain ternyata dia nggak mampu menyelamatkan dirinya saat disalib gitu loh. Dan orang Yahudi juga nggak percaya gitu loh. Padahal ajaran sumber utamanya ajaran pengikut Paulus ini ya, dia sumber ajarannya itu orang Yahudi, kitabnya gitu loh. Seharusnya orang Yahudi dong yang menerima awalnya, ya minimal 90% lah ajaran Yahudi menerima. Tapi faktanya Yahudi menolak. Ketuhanan Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi. Cuma 3% di Israel sana. Bagaimana mau mengatakan kebenaran itu kalau cuma 3%? Justru Islam di Yahudi sana, Anda bisa lihat di data statistiknya itu 16%. Berarti orang Yahudi malah menerima ajaran Islam di sana banyak. Berbeda dengan ajaran Kristen cuma 3%. Nah, itu artinya yang mengaku-ngaku sumber utamanya itu meminjam atau mengambil ajaran Taurat terbantahkan, patah di sini karena orang Yahudi nggak menerima gitu. Kita lanjut ya. Sahabat-sahabatku, nah di sini kita bisa lihat ya perbandingan bahwa ternyata ajaran Islam lah yang meneruskan ajaran-ajaran dari Ibrahim ke Musa ke Isa kemudian ke Nabi Muhammad. Nah, ini pembuktiannya. Salah satu pembuktiannya adalah ternyata cara memanggil beribadahnya umat Yahudi, ajaran Nabi Musa itu pun sama dengan ajaran Islam. Hanya saja yang membedakan kalimat-kalimat di dalam memanggilnya saja yang membeda. Tetapi tata caranya sama, bukan menggunakan lonceng, bukan menggunakan alat yang lain, tetapi memanggilnya dengan ajan. Nah, kita dengar dulu ajannya orang Yahudi ya. Ini fakta yang nggak bisa dibantah.
Jadi kalau ada ajaran yang ngaku-ngaku meneruskan ajaran Yahudi, meminjam atau mengadopsi kitab Taurat orang Yahudi, tapi ternyata nggak ada ajarnya, diganti dengan lonceng. Nah itu Anda bisa nilai sendiri ya, kembali ke posisi yang awal ya, mana yang benar sebenarnya. Kita lihat ini buktinya nih ya. شما إسرائيل أدوناي إلهينا أدوناي حاد. Bayangkan kalimatnya ya, memanggil Tuhannya Israel yang Maha Esa ya, Maha Esa murni dengan tauhidnya yaitu Ehad. Nah, di sini kan posisinya sudah jelas. Ajaran Yahudi saja menyembah Tuhan yang Maha Esa murni, nggak berekor-ekor, berkepribadian, berembel-embel. Terserah kawan-kawan ya yang di luar Islam mendengar ini fakta nyata. Silahkan Anda mau bantah apapun, faktanya orang Yahudi menjalankan ajan. Kalimat-kalimat di dalamnya tauhidnya pun, makna yang disampaikan orang Yahudi pun Tuhan yang Maha Esa murni. Tidak ada memanggil Tuhan itu Tritunggal, Ones, bla bla dan yang lain-lain. Tidak seperti itu. Nah, ini fakta buktinya. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya orang Yahudi itu berbeda dengan Tuhan Islam, terbantahkan dengan makna dari ajan yang disampaikan oleh orang Yahudi ini. Kita lanjut dulu sedikit ya. Kita sudah dengar ya lantunan dari suara ajan yang dikumandangkan oleh orang-orang Yahudi ya. Bait-baitnya, kalimat-kalimat ajannya itu memang berbeda dengan ajaran Islam karena itu sesuai dengan nabinya masing-masing yang membawa ajarannya. Hanya saja kita di sini lihat poinnya bahwa ternyata memanggil orang beribadah itu di ajaran Yahudi itu dengan ajan sama dengan Islam. Nah, yang anehnya yang mengatakan meneruskan ajaran Yahudi, yang mengadopsi kitab Taurat, TPL itu dipakai, tapi ujung-ujungnya ajaran syariat orang Yahudi nggak dipakai lagi, yaitu diganti dengan lonceng. Nah, ini berbeda sekali dengan Islam. Islam meneruskan ajaran seperti itu. Nah, Madia bacakan dulu ya sebagian kecil beberapa kalimat ajan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kan dua kalimat kesaksian di dalam ajan ini kan kalimatnya kesaksian kepada Tuhan yang Maha Esa, sama dengan orang Yahudi tadi kepada Elohim yang Maha Ehad Esa juga. Kemudian karena berhubung nabinya itu Nabi Musa, maka mereka redaksi Nabi Musa untuk nabi dan rasulnya. Nah, kemudian kalau untuk Nabi Muhammad yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalimat yang menuju kemenangannya ya dibacakan ya. Atau yang pertama ini memanggil sholat dulu. Nah, ini kan memanggil sholat ajan ini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sama persis ya dengan posisi ketuhanannya yang Maha Esa yang digambarkan oleh ajan dari rahib Yahudi tadi, mengakui bahwa Tuhannya itu, Elohimnya itu Maha Esa juga. Dan ini ternyata satu jalur berkorelasi dengan Islam, yaitu tauhid. Dan ini yang sebenarnya konsep ketuhanan yang benar. Memang sudah ada sejak zaman Ibrahim atau Abraham. Nah, ini yang coba untuk dihilangkan, dibuang, dirubah-rubah menjadi macam-macam sudah bentuknya. Ada yang mengakui Tuhan itu Esa dalam 21, 31, 41, 51 dan seterusnya. Ada yang mengatakan Dwi Tunggal, Tri Tunggal, Wan Tunggal, aneh-aneh sudah ada oneness, macam-macam. Nah, itulah yang di dalam Islam diluruskan. Islam datang untuk agar jangan sampai menyekutukan Tuhan itu kembali. Oke, kurang lebihnya dia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.